Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-36. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, darah di dalam tubuh Mahesa Agni serasa mengalir lebih cepat. Kata-kata semacam itu pun pernah didengarnya dahulu dari mulut kuda Sempana sendiri. Meskipun tidak sejelas itu, tetapi apa yang dikatakan itu adalah benar-benar mencemaskan hatinya. Pasik yang melihat perubahan wajah Mahesa Agni itu menjadi semakin heran. Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Mahesa Agni, apakah kau mengenal kuda Sempana?" "Aku pernah mendengar namanya," jawab Mahesa Agni. "Tetapi kau terpengaruh oleh berita yang kau dengar." "Setiap orang akan terpengaruh mendengar cerita itu. Bukankah itu akan merupakan pelanggaran aturan sendi-sendi pergaulan? Ia akan memaksakan kehendaknya atas seorang gadis, sedang gadis itu tidak menerimanya. Apakah haknya untuk memaksa gadis itu? Apalagi orang tua gadis itu pun sama sekali tak menyetujuinya. Bahkan gadis itu dengan resmi telah dipertunangkan. Bukankah itu suatu perkosaan atas nilai-nilai kemanusiaan?" Pasik mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia berkata, "Mahesa Agni, kau pasti mempunyai hubungan dengan kuda Sempana. Dari mana kau tahu bahwa gadis itu tak menerimanya? Dari mana kau tahu bahwa ayah gadis itu tak menyetujuinya? Dan dari mana kau tahu bahwa gadis itu telah dipertunangkannya?" Oh, Mahesa Agni terkejut mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi ia sudah terlanjur mengatakannya. Karena itu maka ia harus menjawabnya. Namun sesaat ia menjadi ragu-ragu. Pasik adalah orang yang jauh dari lingkungan pergaulan mereka, sehingga tak ada perlunya untuk memberitahukannya. Namun mulutnya sudah terlanjur mengucapkannya. "Mahesa Agni," bertanya Pasik tiba-tiba, "apakah kau anak muda yang dipertunangkan dengan gadis itu?" "Tidak, tidak," cepat Mahesa Agni menjawab hampir berteriak, sehingga Pasik itu pun terkejut. Ibunya yang sedang berada di dapur pun berdiri sesaat menengok ke ruang depan. Tetapi ketika dilihatnya Pasik masih berbaring dan di sampingnya duduk Mahesa Agni dan ayahnya, maka perempuan itu pun kembali merebus air. Sedang ayahnya yang duduk di samping Pasik itu sama sekali tidak tahu apakah yang sebenarnya mereka percakapkan. Bahkan Mahesa Agni sendiri pun terkejut mendengar suaranya sendiri. Namun yang lebih berpengaruh di hatinya adalah pertanyaan Pasik itu. Bukankah ia sendiri bukan laki-laki yang dipertunangkan dengan gadis itu? Bukankah gadis itu telah mempunyai seorang calon suami yang akan dapat melindunginya? "Persetan dengan gadis itu," katanya di dalam hati. "Bukankah Ken Dedes menjadi kewajiban Wiraprana?" Tetapi getar di dalam dada Mahesa Agni pun menjadi semakin cepat. Betapa ia berusaha menekan perasaannya, namun kegelisahannya bahkan menjadi semakin mengganggunya. Meskipun Ken Dedes, gadis yang dikatakan oleh kuda Sempana itu merupakan duri di dalam hatinya, namun duri itu merupakan sebagian dari seluruh keindahan dari bunga kaki Gunung Kawi itu. Karena itu,
maka jantungnya semakin lama menjadi semakin keras berdentang. Meskipun betapa pedihnya luka-luka yang tergores di hatinya karena tajamnya duri itu, namun ia tidak rela melihat seluruh keindahan bunga kaki Gunung Kawi itu akan digugurkan. Pasik, tiba-tiba Mahesa Agni itu berkata, "Aku akan mohon diri." Pasik terkejut sekali sehingga tiba-tiba ia bangkit. Namun kembali terasa dadanya akan pecah dan dengan lemahnya ia terkulai kembali. "Jangan bergerak dahulu," minta Mahesa Agni ketika ia melihat mulut Pasik menyeringai. "Kenapa kau menjadi sedemikian tergesa-gesa? Apakah kau akan pergi ke tempat kuda sempana karena kau mendengar ceritaku?" Mahesa Agni menggeleng. "Tidak," jawabnya, "aku akan pergi ke rumah tetua Padukuhan Kajar." Oh, Pasik menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun bergumam, "Aku menjadi sangat terkejut. Aku sangka kau akan pergi ke rumah kuda sempana. Bukankah dengan demikian kau akan membunuh diri?" Sekali lagi Mahesa Agni menggeleng, namun terdengar ia bertanya, "Kenapa membunuh diri? Bukankah kuda sempana itu adik seperguruan gurumu?" "Ya," jawab Pasik, "tetapi penempaan yang dilakukan oleh gurunya ini merupakan penempaan yang tertinggi. Apakah dengan demikian kuda sempana itu tidak akan menjadi lebih dahsyat dari guruku?" Mahesa Agni itu pun merenung, namun akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa guru kuda sempana itu pasti tak akan ikut terjun dalam setiap bahaya yang mengancam dirinya. Ia hanya memberikan ilmu untuk sekedar mendapat upah. Kalau upah itu telah diterimanya, serta ilmu yang dibeli itu telah diberikannya, maka apapun yang akan dialami oleh muridnya adalah tanggung jawab murid-murid itu sendiri. Guru yang demikian pasti tidak mau ikut serta melibatkan diri apabila persoalannya akan dapat membahayakan dirinya pula. Karena itu, maka ilmu yang diberikannya pasti ilmu yang hanya terbatas dalam tataran yang tertentu. Karena itu maka menurut perhitungan Mahesa Agni, murid-murid guru Baurekso Kali-elo itu pasti hanya akan mendapat bagian yang sama dari ilmu gurunya itu. Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, maka itu pasti hanya karena kemampuan murid-murid itu sendiri. Dengan demikian maka Mahesa Agni itu pun dapat memperhitungkan kemungkinan yang dimiliki oleh kuda sempana. Meskipun demikian, Mahesa Agni tidak boleh merendahkan siapapun. Satu-satunya jalan yang terbaik ialah mematangkan ilmunya sendiri. Tetapi Mahesa Agni tidak boleh menunda-nunda waktu lagi. Kuda sempana setiap saat dapat datang ke Panawijen. Adalah berbahaya sekali apabila gurunya, Empu Purwa, masih juga belum pulang. Sehingga dengan demikian kuda sempana akan dapat berbuat sesuatu yang sama sekali tak disangka-sangkanya. Meskipun demikian, betapapun saktinya kuda sempana, namun apakah kuda sempana mampu melawan kekuatan seluruh penduduk Panawijen? Sebab apabila terjadi sesuatu dengan Ken Dedes, maka seluruh penduduk Panawijen pasti akan membelanya. Tetapi kalau kuda sempana datang berdua atau bertiga saja, apalagi lebih, maka keadaannya pasti akan menyulitkan sekali. Maka yang segera harus dilakukan adalah pulang kembali ke Panawijen.
Mahesa Agni itu pun kemudian sekali lagi minta diri kepada Pasik. Betapa Pasik mencoba mencegahnya, juga ayah ibunya. Namun Mahesa Agni yang mencemaskan nasib padukuhannya ternyata sudah tidak dapat menunda rencananya. Meskipun yang dikatakannya kepada Pasik, Mahesa Agni hanya akan kembali ke rumah tetua padukuhan Kajar karena ia sudah berjanji untuk segera menyusulnya. Berkata Pasik, nanti malam pun tak mengapa. Bukankah kau tidak takut kepada apapun? Terima kasih Pasik, tetapi orang tua itu nanti terlalu lama menunggu, sahut Mahesa Agni. Nanti, besok atau kapan lagi, aku akan dapat menengokmu kembali. Dan keluarga Pasik itu benar-benar sudah tidak dapat mencegahnya. Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga, maka Mahesa Agni itu pun kemudian dilepas pergi. Mahesa Agni itu pun kemudian benar-benar singgah di rumah tetua padukuhan Kajar, tetapi hanya untuk minta diri. Kegelisahan yang menghentak-hentak dadanya tak dapat ditunda-tundanya lagi, seolah-olah selalu didengarnya. Kampung halaman di mana ia mendapatkan pendidikan dan keteguhan lahir batin memanggilnya untuk segera pulang kembali. Orang tua, tetua padukuhan Kajar itu pun mencoba mencegahnya. Mereka mempersilahkan Mahesa Agni untuk berada di lingkungan keluarga mereka sehari atau 2 hari. Apalagi anak serta menantunya merasa bahwa Mahesa Agni lah yang telah mengurungkan bencana yang akan menimpa mereka. Bencana yang akan memisahkan mereka suami istri. Namun Mahesa Agni dengan menyesal sekali menolak permintaan itu. Meskipun demikian, supaya orang tua itu tidak terlalu kecewa, maka Mahesa Agni pun menunggu sesaat sampai nasi jagung yang mereka masak menjadi masak. "Bawalah, Ngger," berkata orang tua itu. Angger memerlukan bekal di perjalanan Angger yang tak tentu kapan akan berakhir. "Terima kasih Bapak," jawab Mahesa Agni. "Demikianlah pekerjaan seorang perantau, dan aku senang akan pekerjaan itu." Mahesa Agni pun kemudian menerima bekal itu dengan senang hati. Dimasukkannya bekal itu ke dalam bungkusannya yang ditinggalkannya di rumah tetua padukuhan Kajar itu. Kemudian disangkutkannya bungkusan itu di ujung tongkat kayunya. Kembali kini Mahesa Agni berjalan dengan memanggul bungkusan kecilnya sebagai seorang perantau. Selangkah demi selangkah ia meninggalkan halaman rumah orang tua itu. Suami istri beserta anak menantunya mengantarkan Mahesa Agni sampai ke regol halaman rumah mereka. Dan kemudian mereka mengawasi langkah perantau yang baik hati itu sampai hilang di tikungan jalan. Ketika Mahesa Agni sampai di mulut lorong padukuhan Kajar, sekali lagi ia berpaling, tetapi ia tidak melihat seseorang di belakangnya. Jalan itu sepi. Di sebelah tikungan di belakangnya didapatinya rumah tetua padukuhan Kajar, dan di ujung yang lain didapatinya rumah Pasik. 2 buah rumah yang meninggalkan kenangan di hati Mahesa Agni. Demikianlah Mahesa Agni menempuh jalan kembali ke Panawijen, jalan yang pernah dilaluinya beberapa waktu yang lampau. Namun kini perjalanan Mahesa Agni seolah-olah jauh lebih cepat daripada saat ia berangkat. Ia tidak perlu mencari-cari kemungkinan untuk tidak tersesat. Dengan bekal ingatan serta pengenalannya yang baik, ia segera dapat menemukan kembali jalan yang dahulu dilewatinya, sehingga perjalanannya kali ini hanya memerlukan waktu separuh dari waktu yang diperlukannya pada saat ia berangkat.
Hutan dan ngarai yang panjang, serta padang rumput yang luas dilewatinya dengan tergesa-gesa. Tenaga Mahesa Agni seakan-akan menjadi jauh lebih besar dari tenaganya semula. Ketangkasannya bergerak, serta pernafasannya yang semakin teratur telah menambah kecepatan perjalanannya. Meskipun demikian, apabila ia bangun di pagi-pagi hari setelah ia bermalam di cabang-cabang pepohonan, sekali-sekali diperlukannya juga memperlancar getaran-getarannya bergerak-gerak di dalam tubuhnya dalam ilmunya Gundala Sosro. Semakin sering ia menerapkan ilmunya, maka getaran-getaran itu semakin cepat mencapai tempat-tempat yang dikehendakinya. Bahkan kemudian seakan-akan Mahesa Agni sudah tidak memerlukan lagi waktu sejak saat ia menerapkan ilmunya itu sampai pada penggunaannya. Apabila ia telah menyilangkan tangannya di muka dadanya sambil memusatkan pikiran serta segenap kekuatan lahir dan batinnya, maka sesaat itu pula ilmunya telah mapan untuk dilontarkannya lewat bidang-bidang permukaan tubuhnya yang dikehendakinya. Berkali-kali ia telah mencoba di sepanjang perjalanan itu, batu-batu padas, batu-batu hitam, dan bahkan pepohonan dan binatang-binatang buas yang menyerangnya. Sesuai tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh gurunya, Mahesa Agni selalu dengan tekun mencoba meningkatkan setiap kemampuan dari ilmu Gundala Sosro itu di sepanjang jalan dan di setiap kesempatan. Akhirnya pada suatu pagi yang cerah, Mahesa Agni telah meninggalkan daerah-daerah hutan yang lebat dan di mukanya membentang daerah yang subur dan ramai. Mahesa Agni telah menginjak batas jantung pemerintahan Tumapel. Tiba-tiba saja Mahesa Agni ingin berjalan melewati kota itu. Sudah beberapa lama ia berada di tengah-tengah hutan yang sepi. Karena itu ia kini ingin melihat tempat-tempat yang agak ramai, meskipun tanpa sesuatu maksud tertentu. Maka Mahesa Agni itu pun segera membersihkan dirinya di sebuah kali. Ia tidak ingin masuk kota sebagai seorang yang tampaknya terlalu kotor. Dipakainya pakaiannya yang masih terlipat di dalam bungkusannya. Sehingga karena itu, maka Mahesa Agni menjadi agak bersih karenanya setelah ia tinggal di antara rimbunya dedaunan di hutan yang lebat, serta bekas-bekas parem yang diberikan oleh gurunya untuk mencegah keracunan karena gigitan binatang-binatang serangga beracun. Ketika matahari kemudian menjadi semakin tinggi, setinggi ujung rumah-rumah joglo, maka Mahesa Agni telah masuk ke keramaian kota Tumapel. Tetapi tiba-tiba Mahesa Agni terkejut. Dari kejauhan ia melihat seorang anak muda yang gagah di atas punggung kuda. Semakin lama semakin dekat, dan hati Mahesa Agni itu pun menjadi berdebar-debar. Anak muda itu adalah kuda Sempana. Ketika kuda itu lewat di sampingnya, Mahesa Agni mencoba melambaikan tangannya sambil tertawa. "Kuda Sempana," sapanya. Kuda Sempana menarik kekang kudanya. Dipandangnya wajah Mahesa Agni dengan tajamnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun dari matanya itu memancar sinar dendam yang menyala-nyala. Meskipun demikian, Mahesa Agni masih mencoba untuk tersenyum. Bahkan kemudian sekali lagi ia menyapa. "Kuda Sempana, akan kemanakah kau sepagi ini?" Kuda Sempana menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan tiba-tiba kuda Sempana itu menggerakkan kendali kudanya, dan sesaat kemudian kuda itu telah berlari kembali di jalan-jalan kota.
Beberapa orang mengawasi Mahesa Agni. Mereka menjadi heran, apakah anak muda yang berkuda itu adalah bendoronya yang sedang marah kepada budaknya. Sekali-sekali Mahesa Agni berpaling juga, dan dilihatnya wajah-wajah yang memandangnya dengan aneh. Bahkan ada di antaranya yang tersenyum-senyum, dan ada pula yang menjadi iba. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kembali dikenangnya pergaulan di padukuhannya, pergaulan yang rapat dan jujur di antara sesama. Ia menjadi sangat kecewa terhadap kuda sempana. Namun Mahesa Agni itu kemudian menyadarinya bahwa kuda sempana masih sangat marah kepadanya. Ia tidak ingin berprasangka terhadap anak-anak muda dari kota. Tetapi ketika Mahesa Agni melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa berderai tidak jauh di belakangnya. Kemudian terdengar suara, "Anak yang malang, agaknya ia bersahabat karib dengan kuda sempana, pelayan dalam aku Wutumapel itu." Mula-mula Mahesa Agni tidak menghiraukan ejekan itu. Sebagai orang yang asing di kota itu, maka Mahesa Agni tak ingin mengalami perselisihan. Karena itu kembali ia melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat yang tak menyenangkannya itu. Tetapi ketika ia baru satu langkah maju, kembali suara tertawa itu terdengar, bahkan kemudian disusul oleh suara yang lain. "Kenapa kuda sempana itu tak menjawab?" sapanya. Berkata yang lain, "Bukankah kuda sempana juga anak Panawijen seperti anak itu?" Keduanya tertawa-tawa dan terdengar salah seorang berkata pula, "Kuda sempana takut kepada anak buyut padukahannya yang garang itu. Takut kalau anak muda yang gagah itu minta uang kepadanya." Mahesa Agni terkejut mendengar kata-kata mereka. Cepat ia dapat menebak siapakah yang telah sengaja membangkitkan kemarahannya itu, yang menyangka bahwa dirinya adalah anak buyut Panawijen yang bernama Wiraprana, adalah Mahendra. Dan sebenarnya lah, ketika ia berpaling, dilihatnya Mahendra berdiri di tepi jalan di samping saudara seperguruannya, Kepu Ijo. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kedua anak itu masih tertawa berkepanjangan. Bahkan kemudian Mahendra itu melangkah maju sambil berkata, "Selamat pagi Wiraprana yang perkasa." Mahesa Agni menggigit bibirnya, namun ia mengangguk pula sambil menjawab, "Selamat pagi Mahendra." "Apa kerjamu sepagi ini di sini Wiraprana?" bertanya Mahendra. "Aku baru datang dari satu perjalanan Mahendra," jawab Mahesa Agni. "Aku hanya singgah sebentar." Mahendra tertawa, kemudian sambil menunjuk arah kuda sempana pergi, anak muda itu berkata, "Kau kenal anak muda berkuda itu?" Mahesa Agni mengangguk. "Ya," jawabnya. Mahendra masih tertawa. "Tetapi ia tidak kenal kepadamu. Sayang kalau ia segera pergi. Aku ingin memperkenalkannya kepada anak buyut Panawijen. Aku kenal baik kepadanya." "Terima kasih," sahut Mahesa Agni pendek. "Barangkali kau memerlukan pekerjaan daripadanya di istana," ejek Mahendra. Sekali lagi Mahesa Agni menggigit bibirnya. Ia menyadari bahwa Mahendra sedang mencoba membangkitkan kemarahannya. Anak itu sedang mencari sebab yang memungkinkan timbulnya pertengkaran. Seperti kuda sempana, maka Mahendra pun agaknya mendendamnya.
Mahesa Agni menarik nafas. Tidak disangkanya bahwa ia akan mempunyai banyak lawan yang tak diharapkannya. Alangkah senangnya apabila hidupnya dipenuhi oleh rasa persahabatan dengan siapapun juga. Namun ia dihadapkan pada suatu keadaan yang tak dapat disingkirkannya. Baik kuda Sempana maupun Mahendra seolah-olah memang dilahirkannya sebagai lawan-lawannya. Meskipun demikian, Mahesa Agni benar-benar tidak ingin berselisih di tengah-tengah kota yang ramai dan asing baginya. Maka katanya, "Sudahlah Mahendra, aku akan meneruskan perjalananku." "Kemana?" bertanya Mahendra dengan nada tinggi. "Pulang ke Panawijen." "Apakah kau sudah mendapat pekerjaan di kota? Menjadi juru pekatik atau apapun? Kalau belum kau dapat, ikuti aku. Kudaku memerlukan seorang perawat yang baik." Terasa dada Mahesa Agni terguncang mendengar ejekan itu. Apalagi kemudian terdengar Kebu Ijo tertawa berkepanjangan. Bahkan tidak saja Kebu Ijo, tetapi juga beberapa pemuda yang lain. Agaknya Mahendra dan Kebu Ijo berada di tempat itu bersama-sama dengan beberapa orang kawan-kawannya. Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas untuk meredakan gelora di dadanya. Ia mencoba untuk tidak menampakkan perubahan di wajahnya. Bahkan kemudian ia berkata, "Mahendra, sebaiknya kita tidak usah bertemu di tempat ini." Mahendra tertawa. Katanya, "Kita tidak ketemu di sini, Kisanak. Aku tadi melihatmu di seberang jembatan. Aku sengaja mengikutimu. Ternyata kau berjumpa dengan kuda Sempana. Aku kira kau akan minta pekerjaan kepadanya." "Tidak Mahendra," jawab Mahesa Agni. "Aku tidak memerlukan pekerjaan." Mahendra tertawa semakin keras. Kebu Ijo dan kawan-kawannya pun tertawa pula. Salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah anak itu sebenarnya?" "Putra buyut Panawijen, Wiraprana," jawab Mahendra dengan menekankan setiap suku kata. Kini Mahesa Agni tidak berkata-kata lagi. Dengan sudut matanya ia melihat beberapa orang muda yang berdiri di belakang Kebu Ijo. 7 orang, desisnya di dalam hati. 9 dengan Mahendra dan Kebu Ijo. Dan anak-anak muda itu tertawa berkepanjangan. "Kasihan," berkata salah seorang daripadanya. Mahendra yang berdiri paling dekat dengan Mahesa Agni berkata, "Wiraprana, apakah tawaranku kau terima?" Mahesa Agni menggeram. Jawabnya, "Mahendra, apakah maksudmu sebenarnya? Kau sebenarnya tahu benar bahwa aku sama sekali tidak sedang mencari kuda Sempana. Kau tahu betul bahwa sikapmu itu tidak pada tempatnya. Mahendra, apakah kau sengaja memancing persoalan supaya kau mendapat alasan untuk berkelahi?" Mahendra terdiam. Tampaklah kerut-kerut di wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa Mahesa Agni akan berkata langsung menebak maksudnya. Tetapi sesaat kemudian Mahendra itu sudah tertawa lagi. Memang sudah disengaja olehnya. Mahesa Agni yang disangkanya Wiraprana itu akan dibuatnya marah. Ia ingin sekali lagi mengadu tenaga. Sekarang kawan-kawannya akan menjadi saksi. Setelah beberapa bulan ia mencoba mengembangkan ilmunya, maka apabila ada kesempatan bertemu dengan Mahesa Agni, ia akan menebus kekalahannya. Karena itu Mahendra menjawab, "Apakah kau marah Wiraprana? Jangan lekas marah. Di Tumapel, jangan kau samakan dengan padukuhan yang sepi, Panawijen. Meskipun kau di Panawijen menjadi putra tetua padukuhanmu, tapi kau tidak dapat mengangkat wajahmu di Tumapel. Seorang buyut pun apabila masuk ke kota ini harus menundukkan wajahnya. Apalagi kau hanya anak seorang buyut.
kau tidak dapat memperlakukan anak-anak muda di sini seperti anak-anak muda di desamu. Kau bagi kami di sini sama sekali tidak berarti. Mahesa Agni kini sudah pasti bahwa sebenarnya lah Mahendra sedang memancingnya ke dalam suatu bentrokan. Karena itu, maka untuk yang terakhir kalinya ia mencoba menghindari bentrokan itu apabila mungkin. Jawabnya, "Baik Mahendra, baik. Aku adalah anak Panawijen, anak dari pedesaan. Dan aku memang tidak ingin berbuat apapun di sini. Aku hanya akan lewat, seperti anak-anak desa yang lain, yang tak pernah mendapat gangguan dari siapapun apabila ia lewat di jalan kota. Sekarang, biarlah aku berlalu." Mahendra terkejut mendengar jawaban itu. Sama sekali tak disangkanya bahwa Mahesa Agni itu tidak segera marah mendengar ejekan-ejekan yang telah dilontarkannya. Karena itu, sesaat ia menjadi bingung untuk membangkitkan kemarahan anak muda itu. Ketika Mahendra melihat Mahesa Agni memutar tubuhnya dan melangkah pergi, maka dengan tergesa-gesa ia memanggilnya. "Wiraprana, jangan pergi." Wiraprana terhenti. Ketika ia berpaling, dilihatnya Mahendra melangkah maju mendekatinya. "Jangan pergi," bentak Mahendra. "Apakah hakmu melarang aku pergi?" sahut Mahesa Agni. Mahendra menjadi bingung. Ketika ia berpaling ke arah kawan-kawannya, ia melihat Kebu Ijo menjadi tegang. Beberapa orang kawan-kawannya itu pun sudah tidak tertawa lagi. Bahkan kemudian Kebu Ijo itu pun berkata, "Jangan biarkan anak itu pergi. Ia telah menghina kita." Mahesa Agni terkejut mendengar kata-kata Kebu Ijo, tetapi sekali lagi ia merasa bahwa apapun yang dikatakan oleh anak-anak muda itu adalah suatu kesengajaan untuk memancing persoalan. Karena itu Mahesa Agni kemudian tidak melihat lagi kemungkinan untuk meninggalkan daerah itu tanpa timbulnya suatu perselisihan. Maka kini Mahesa Agni sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Ia berdiri saja menunggu apapun yang akan terjadi. Mahendra yang melihat sikap Mahesa Agni itu pun menjadi marah. Karena itu maka ia pun tidak ingin melingkar-lingkar lagi. Ternyata Mahesa Agni tidak dapat dipancingnya untuk marah dan mendahuluinya menyerang. Dengan demikian, maka Mahendra tidak dapat menghindari tuduhan. Ialah yang mulai apabila timbul perkelahian. Tetapi kini mau tidak mau, ia harus mendahuluinya. Sebab Mahesa Agni benar-benar dapat menguasai dirinya. Ketika Mahendra ini sekali lagi berpaling, maka dilihatnya beberapa orang yang lewat. Tertarik juga melihat ketegangan yang terjadi. Apabila semula mereka hanya melihat anak-anak muda itu tertawa-tawa, kini mereka melihat sikap-sikap yang keras dan tegang. Karena itu, beberapa orang yang melihat mereka itu pun berhenti. Beberapa di antaranya saling mendekat dan berdiri di sekitar anak-anak muda itu. Beberapa orang saling berpandangan dan bertanya sesamanya, "Apakah yang terjadi?" Mahendra kini melangkah beberapa langkah maju. Dengan wajah yang menyala ia berdiri tegak seperti tonggak di hadapan Mahesa Agni. Seorang yang telah menjelang setengah abad menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam, "Anak-anak muda, kerjanya tak ada lain membuat ribut saja." Seorang kawan Kebu Ijo yang mendengar gumam orang tua itu memandang dengan tajamnya, dan orang tua itu menjadi ketakutan. Sambil merunduk-runduk, ia berjalan pergi menjauhi pertengkaran itu.
Anak-anak muda kawan Mahendra itu pun kemudian berdesakan maju di antara beberapa orang yang lain. Seorang yang berkumis tebal mencoba melerai mereka. Katanya, "Apakah yang kalian perselisihkan?" Kebo Ijo sama sekali tidak senang melihat kehadiran orang itu. Meskipun ia berkumis tebal dan bertubuh tegap, namun dengan sekali dorong, orang itu terpental beberapa langkah dan seterusnya ia tidak berani mendekat lagi. Hanya perlahan-lahan ia berkata, "Anak-anak muda tak ubahnya seperti kuda-kuda liar yang lepas kendali." Mahesa Agni mendengar beberapa orang menyesal atas peristiwa itu, dan ia pun sebenarnya lebih menyesal dari mereka itu. Tetapi ia dihadapkan pada dua pilihan, dihinakan atau mempertahankan harga diri. Dan Mahesa Agni pun ternyata bukan anak dewa-dewa yang lepas dari segala macam kesalahan, kekhilafan dan kebanggaan lahiriah. Sehingga dengan demikian, betapapun yang terjadi, Mahesa Agni tidak mau menjadi permainan anak-anak muda dari kota yang kehilangan pengekangan diri. Mahendra kini benar-benar sudah sampai ke puncak rencananya. Sekali lagi bertempur dengan anak panah Wijen itu. Meskipun ia sudah tidak akan dapat mengharapkan Ken Dedes lagi, namun setidak-tidaknya ia dapat melepaskan sakit hatinya dengan melumpuhkan Mahesa Agni. Bahkan menjadikan anak itu cacat atau apapun yang akan membuat anak panah Wijen itu menyesal sepanjang hidupnya atas keberaniannya mendesak Mahendra dari arena sayembara pilih. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.